semua undangan tentunya yang kami banggakan yang bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, seperti yang disampaikan tadi, saya adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya salah satu pimpinan di Komisi E, yang mana Komisi E itu membidangi tentang kesehatan. Kemudian kebetulan tahun 2020 Komisi E ini membuat peraturan daerah tentang pelindungan obat tradisional. Dan kebetulan karena saya sebagai salah satu unsur pimpinan di situ yang memimpin, yang membahas tentang perda pelindungan obat tradisional ini saya. Jadi saya sangat tahu persis apa isi dari perda pelindungan obat tradisional, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil obat tradisional maupun industri obat tradisional yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya itu yang kita lindungi, pengguna obat tradisional juga kita lindungi. Jadi dia hanya sekedar pelaku usaha, tapi juga pengguna obat tradisional itu juga kita lindungi. Untuk itu di dalam perda ini sangat rumit untuk diikuti oleh para pelaku obat tradisional. Kalau usaha-usaha yang lain mudah sekali, dengan masuk ke OSS langsung besoknya sudah bisa beroperasi berusaha. Tapi di obat tradisional ini masih ada izin-izin lanjutan yang harus diikuti. Ini sulitnya. Makanya sejak tahun 2020 sampai 2022 tidak beranjak yang namanya pelaku obat tradisional yang ada di Jawa Timur. Sekitar 200 pelaku usaha obat tradisional yang ada di Jawa Timur, jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jawa Barat yang mempunyai 571 pelaku obat tradisional yang ada di Jawa Timur. Ya, 41 juta. Sedangkan di Jawa Barat ada 49 penduduk. Nah, untuk itulah maka pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat perdanya ini mengharapkan semua yang terlibat di dalam obat tradisional, baik pelakunya, penyedia bahan bakunya, bahan baku termasuk tanaman obat tradisional, kemudian kemudian penggunanya juga harus dilindungi. Kita libatkan semua stakeholder di situ. Tentunya ada dinas sebagai leading sektornya, itu dinas kesehatan kita libatkan. Kemudian kita melibatkan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian kita juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita juga melibatkan akademisi, terutama di Fakultas Farmasi UNER yang kita jadikan sebagai sumber untuk mencari bagaimana caranya membuat obat tradisional yang benar. Itu kita minta Fakultas Farmasi untuk ikut di dalam pembahasan pembuatan perda perlindungan obat tradisional ini. Juga dari Badan
BPOM ya, BPOM, Badan apa itu namanya? Pengawasan Obat dan Makanan, itu kita libatkan semuanya. Jadi setelah pelaku usaha itu, usaha obat tradisional yang saya sampaikan, mendapatkan izin di daerah. Izin daerah itu maksudnya dia mendirikan perusahaan di daerah, tentunya lewat kabupaten kota. Setelah dari kabupaten kota itu sudah muncul izinnya, termasuk di situ ada izin lingkungan dan macam-macam, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian mereka harus datang ke dinas kesehatan untuk mendapatkan sertifikat usaha kecil obat tradisional, UKOT namanya. Dari daerah lengkap baru ke Jawa Timur, ke dinas kesehatan. Syarat untuk bisa mendapatkan UKOT usaha obat tradisional itu harus mempunyai tenaga apoteker. Masih belum berjalan ini, masih izin harus mempunyai tenaga apoteker yang gajinya ditentukan oleh IAI. Tidak boleh kurang dari ini, tidak boleh harus sekian, minimal 5 juta. Bayangkan usaha yang masih belum berjalan sudah harus dibebani dengan gaji apoteker selama dia mengurus izin-izin supaya bisa menjalankan usahanya. Nah, apakah setelah UKOT selesai kemudian boleh memproduksi? Masih tidak boleh. Masih harus pergi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendapatkan sertifikat CPOTB. Sertifikat CPOTB itu sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang benar. Itu membuat sertifikat itu seperti membuat dokumen, membuat ISO itu. Kebetulan saya pelaku usaha sejak tahun 90, hampir 33 tahun saya sudah jadi pengusaha. Tahun 2009 saya mendapatkan ISO dan membuat dokumen ISO itu hampir sama dengan membuat dokumennya CPOTB. Saya bisa bayangkan usaha yang kepingin beroperasi masih harus disuruh untuk izin yang sangat panjang sekali. Nah, dari pembuatan sertifikat CPOTB yang sudah didapat itu tadi, dan didapat ini nggak bisa cepat karena di situ harus menyesuaikan standar layout yang ditentukan oleh BPOM. Bisa-bisa pabriknya itu tadi yang sudah dibikin di awal dirubah, bisa. Nggak nutup kemungkinan itu. Lantainya nggak cocok, itu harus dirubah. Biasanya orang mau bikin pabrik, biar kelihatan bagus di keramik misalkan, ini bisa salah, bisa dirubah. Nah, setelah itu didapat dengan perubahan yang macam-macam itu bisa sampai 6 bulan, 7 bulan, bahkan 1 tahun. Bahkan ada yang bertahun-tahun sampai sekarang belum mendapatkan izin untuk beroperasi. Setelah itu baru mengurus izin edar. Jadi setelah CPOTB selesai, masih harus mengurus izin edar lewat Kanwil BPOM Jawa Timur, kemudian dibawa ke Jakarta, ke pusat. Urusannya pusat yang namanya BPOM itu. Nah, apa yang dilakukan untuk mengurus BPOM? Untuk mengurus BPOM ini yang dilakukan adalah membuat berita acara, produk apa yang dibikin dan khasiatnya apa. Sekarang organoni khasiatnya apa? Khasiatnya Mas Wisan ini organoni untuk melancarkan peredaran darah harus bisa menunjukkan jurnal yang bisa yang sudah beredar, jurnalnya itu yang sekiranya ada penelitian yang menunjukkan bahwa kudu ini bisa
menjadikan seseorang darahnya lancar. Seperti itu, misalkan seperti itu. Jadi ada jurnal itu, setiap satu kasihan harus bisa menunjukkan jurnal itu. Nah misalkan kalau misalkan ini pengusahanya itu dari daerah, tidak pernah sekolah, terus disuruh urusan jurnal, Pak Dokter, jurnal kan selalu dibuat oleh para akademisi untuk meningkatkan nilai jabatannya. Mau jadi profesor atau apa mesti bikin tulisan-tulisan untuk kemudian diberikan kepada instansi yang berwenang di situ. Nah, dari situ tidak langsung dapat, walaupun sudah ada jurnalnya, masih dikembalikan nanti. Kurang, namanya apa namanya kalau dikembalikan, tambahan data. Ya, saya sudah lupa karena tahun 2020 membuat perda ini. Dikembalikan oleh kementerian atau oleh Departemen Kesehatan kepada pengusaha untuk menambah data. Mungkin ada yang kurang. Tambahan data ini bisa 3 kali, 4 kali. Jadi untuk mengurus perizinan sampai bisa mengedarkan produk ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ini yang membuat usaha kecil menengah ini, usaha kecil obat tradisional ini tidak bisa berkembang di Jawa Timur. Itulah perda ini kita bikin, kita sederhanakan supaya pelaku obat tradisional ini tidak mengalami kesulitan. Tapi ternyata setelah perda ini kita keluarkan, tidak ada perkembangan, masih tetap yang namanya pelaku usaha obat tradisional ini tidak malah bertambah, tapi cenderung menurun. Nah ini ada apa? Makanya saya besok hari Minggu ada FGD dengan teman-teman pengusaha obat tradisional untuk membahas dampak perda obat tradisional terhadap pertumbuhan usaha kecil menengah yang ada di usaha kecil obat tradisional yang ada di Jawa Timur. Jadi itu Bapak Ibu, jadi tidak semudah itu untuk membuat obat tradisional. Izinnya panjang, belum lagi nanti setiap satu tahun atau 2 tahun selalu diperiksa sama BPOM. 1 tahun diperiksa, dilihat masih komitmen enggak menjalankan aturan-aturan. Kalau enggak ya ditutup sama BPOM. Nah, tapi anehnya jumlah usaha kecil obat tradisional yang tidak beranjak bahkan menurun. Di online banyak penjualan situs-situs obat tradisional ratusan ribu yang kita temukan. Dan ini laporan dari BPOM gitu. Artinya apa? Artinya banyak beredar obat palsu di mana? Obat tradisional. Tidak hanya obat kimia loh, Pak Dokter. Obat tradisional ini juga banyak yang dipalsu. Sehingga banyak situs penjualan online itu ternyata tidak ada pabriknya. Tapi saking pinternya untuk memasarkan sehingga masyarakat ini tertarik, nggak beli, nggak tahu setelah minum itu jadi apa juga nggak tahu. Nah ini yang terjadi seperti itu, dan kita tidak bisa mengatasi itu karena apa? Alamatnya nggak jelas. Gitu. Di mana obat tradisional yang dijual ini? Tapi kenyataannya ada di online. Coba kalau tidak percaya di online, mau beli apa mesti keluar. Ini kita kesulitan untuk mengatasi seperti ini. Tapi pinteran masyarakatnya daripada pemerintah. Jadi kalau pemerintah membuat aturan seperti ini, pemerintah masyarakat sudah punya cara bagaimana supaya ini dikelabui. Ya, selalu seperti itu. Nah, untuk itulah di organomi yang telah diproduksi ini sudah
cek dan sudah selalu diawasi, dan ada nomor register BPOM-nya. Nah ini saya katakan, hati-hati dalam membeli obat yang mempunyai BPOM. Kadang-kadang kan dia lihat BPOM-nya kan ada, ini bisa langsung BPOM, tinggal nulis saja, apa susahnya, gitu loh. Nah untuk melihat ini langsung dimasukkan di dalam, ada aplikasi online punyanya Departemen Kesehatan untuk diketahui ini nilainya siapa. Ada. Jadi banyak orang-orang yang jualan di online ini pokoknya taruh ini nomor, nggak tahu ini BPOM-nya siapa, dia nggak sampai ke sana dia. Masyarakat nggak sampai ke sana melihatnya. Berdasarkan ada BPOM-nya, ya itu kan gitu ya. Nah ini hati-hati. Nah, masyarakat penjual ini pintar sekali, lihai sekali, dan sulit untuk kita cari di mana tempatnya, karena online penjualnya itu hanya di foto aja, ini dilihat ada BPOM-nya. Nah ini yang terjadi di Jawa Timur. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berlanjut dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi semua, termasuk bagi masyarakat khususnya Jawa Timur dan Indonesia untuk kesehatan dengan organ ini. Kurang lebihnya seperti ini yang bisa kita sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.